Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, selamat pagi. Kenalkan, nama ibu Rosa Susanti, biasa dipanggil ibu Rosa. Untuk 1 tahun pelajaran ke depan, anak-anak ibu kelas 4 Usman akan belajar matem bersama ibu ya. Selain mengajar matem di kelas 4, ibu juga wali kelas 6 Amru bin As. Nah, buku tulis kita cukup satu saja, buku berpeta, dan buku cetak yang kita gunakan adalah buku cetak dari perpustakaan. Nah, pada pagi hari ini ibu ingin menjelaskan materi tentang pecahan, dan materi ini juga sudah pernah anak-anak ibu dapatkan sewaktu di kelas 3. Jadi kita mengingat lagi ya materi-materi kita yang lama karena juga masih berhubungan dengan pelajaran kita yang pertama. Silakan simak video berikut sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semuanya, pada video pembelajaran yang pertama ini kita akan membahas tentang pecahan. Nah, pecahan itu biasanya dituliskan dalam bentuk A per B, di mana A disebut juga dengan sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Nah, contohnya 2/3. Nah, 2 ini kita sebut dengan pembilang. Dan 3 ini merupakan penyebut. Atau dalam sebuah gambar, sebuah segitiga dibagi menjadi 3 bagian. Dan diarsir sebanyak 1 bagian. Pecahan yang menunjukkan daerah yang diarsir adalah 1/3. 1 bagian yang diarsir, sedangkan 3-nya adalah jumlah seluruh bagiannya. Atau contoh lainnya, sebuah persegi panjang dibagi menjadi 4 bagian. Pecahan yang menunjukkan daerah yang diarsir adalah, kita hitung dulu kotak yang diarsir sebanyak 2 bagian, 2 per jumlah semua bagiannya, 1, 2, 3, 4. Berarti daerah yang diarsir adalah 2/4. Nah, itu cara membaca dan menuliskan pecahan. Selanjutnya, kita akan masuk pada pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tidak berubah meskipun dikali atau dibagi dengan angka yang sama, kecuali dengan 0 ya. Kalau dengan 0 hasilnya akan menjadi 0. Misalnya, tentukanlah pecahan senilai dari 2/3. Nah, 2/3. Maka untuk menentukan pecahan senilainya, kita kali dengan angka yang sama. Kita mulai dari angka yang terkecil, yaitu 2. Kenapa tidak 1? Karena kalau 2 dikali 1 hasilnya bilangan itu lagi. Makanya kita kali mulai dari angka 2. 2 dikali 2 per 3 dikali 2. Sama dengan 2 dikali 2, 4. 3 dikali 2, 6. Jadi pecahan yang senilai dengan 2/3 adalah 4/6. Atau bisa jadi di dalam soal diminta tentukanlah 2 buah pecahan senilai yang senilai dengan 2/3. Nah, ini kan baru 1. Untuk satunya lagi kita lakukan langkah sama dengan langkah yang pertama. Kalau ini yang pertama sudah kita kali dengan 2, maka yang keduanya bisa kita kali dengan angka 3. 2/3 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6 per 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, jadi pecahan yang senilai dengan 2/3 adalah 4/6 dan 6/9. Nah, itu adalah pecahan yang senilai dengan 2/3. Berikutnya adalah menyederhanakan pecahan. Nah, menyederhanakan pecahan ini kita harus
membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama sampai dia sederhana, tidak bisa dibagi lagi. Nah, contohnya, sederhanakanlah pecahan berikut. Contoh yang pertama, misalnya 4/6. Nah, 4/6. Jadi 4 ini dan 6 sama-sama kita bagi dengan angka yang sama. Misalnya kita bagi dengan 2. 4 kita bagi dengan 2, hasilnya 2/6 dibagi 2, hasilnya 3. Nah, karena 2 dan 3 ini udah sederhana, maka cukup sampai di sini. Jadi, pecahan sederhana dari 4/6 adalah 2/3. Nah, contoh berikut. Sederhanakanlah pecahan 12/30. Nah, kalau kita hafal perkalian, kita bisa langsung membaginya dengan angka besar. Tapi kalau anak-anak ibu susah dalam membaginya langsung dengan angka besar, bisa mulai dari angka 2. Jika di belakangnya ini angkanya genap, maka bisa kita bagi dengan 2. Nah, langsung saja kita bagi dengan 2 dulu. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Per 30 dibagi 2 hasilnya 3 dibagi 2, 1, sisa 1. 10 dibagi 2, 5. 6/15. Nah, ini angkanya masih besar, jadi masih bisa kita sederhanakan. 6 dan 15. Kalau dibagi 2, nah, nggak bisa lagi, karena 15 ini 5-nya angkanya ganjil. Kalau tidak bisa dibagi 2, kita lanjut bagi 3. 6 bisa dibagi 3, 15 juga bisa dibagi 3. Berarti kita bagi 3 ya. 6 bagi 3 sama dengan 2/15 bagi 3 sama dengan 5. Jadi, pecahan paling sederhana dari 12/30 adalah 2/5. Nah, untuk di kelas tinggi nanti, dalam menyederhanakan pecahan ini, anak-anak ibu bisa menggunakan FPB. Tapi karena sekarang kita belum belajar, maka kita menggunakan cara ini saja terlebih dahulu. Jadi kalau angkanya ini genap, bisa kita bagi dengan angka 2 terlebih dahulu sampai dia sederhana. Nah, contoh berikutnya. Sederhanakanlah pecahan 10/25. 10 dan 25 sama-sama kelipatan dari 5. Maka langsung saja kita bagi dia dengan 5. 10 bagi 5 hasilnya 2/25 dibagi 5 hasilnya ya 5 hasilnya ya. Karena 2 dan 5 ini udah paling kecil, nggak bisa dibagi lagi, maka pecahan paling sederhana dari 10/25 adalah 2/5. Nah, satu lagi contohnya ya. Contoh yang keempat. Sederhanakanlah pecahan 15/40 misalnya. Nah, ini ada 15, 5 angka belakangnya. Ini 40, berarti masih sama-sama kelipatan 5. Maka langsung saja kita bagi 15 dibagi 5 hasilnya 3/40 dibagi 5 hasilnya 8. Jadi, pecahan paling sederhana dari 15/40 adalah 3/8. Nah, contoh yang kelima, sederhanakanlah pecahan berapa ya? 8/20 misalnya. Karena dia sama-sama angka genap, maka kita bagi dari 2 dulu. 8
dibagi dengan 2 hasilnya 4. Per 20 dibagi 2 hasilnya 10. Ya. Nah, 4/10 masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2 per 10 dibagi 2 hasilnya 5. Jadi pecahan paling sederhana dari 8/20 adalah 2/5. Nah, itulah cara menyederhanakan pecahan. Nah, kalau anak-anak ibu ada yang kurang paham, boleh bertanya ya. Bertanyanya silahkan chat ibu, boleh chat aja atau boleh bertanya dalam bentuk video. Nanti ibu lampirkan nomor WA ibu. Sekian dulu video dari ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.